Dan setelah dipakaikan itu, seakan-akan nampak alamul malakut di hadapanku. Wa sami'tul awali bima fihi tusabbihullah, dan aku melihat makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitarku yang semuanya mereka saling bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bi ikhtilafil lughat. Batu bertasbih, pohon bertasbih, daun bertasbih, dinding bertasbih. Aku mendengar itu semua dengan bahasa mereka masing-masing. Wa anwa'ul takdisat, dan aku melihat macam-macamnya cara mereka mentakdiskan Allah Subhanahu wa taala. Fakada aqli yadhhab, karena aku enggak pernah mendengar hal itu, hampir-hampir otakku ini, akalku hilang. Mau gila. Faramani Syekh bi gutnah kanat fi yadihi. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani udah tahu ini orang udah mulai agak aneh. Wa qala Syekh Abu Amr was-Sarafaini. Ada seorang ulama namanya Abu Amr As-Sarafain. Beliau mengatakan, kuntu lailah bi Sarafain mustalqiyan ala dhahri. Pernah beliau mengatakan, aku sedang tidur pada satu malam di Sarafain. Sarafain ini salah nama satu kota. Sedang tidur, famarrat khamsa hamamat taqul ihdahunna. Aku melihat ada 5 ekor burung yang mereka saling berbicara. Burung pertama mengatakan, subhana min man indahu khazain kulla syai' wa ma yanziluhu illa biqadri ma'lum. Maha suci zat yang mana memiliki segala-galanya, akan tetapi hanya memberikannya sesuai kadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu burung pertama mengatakan. Lalu burung kedua berbicara juga dengan burung yang lain. Subhana man ba'atsal anbiya hujjatan ala khalqihi wa faddala alaihim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maha suci zat yang menjadikan para nabi sebagai bentuk atau bukti daripada kehebatan Allah Subhanahu wa taala, dan maha suci zat yang menciptakan, yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara para nabi yang lain. Burung ketiga berbicara juga, subhana man a'ta kulla syai'in khalaqah thumma hada. Tadi kan didengar bahwasanya dibuka halnya sehingga mereka bisa mendengar macam-macam makhluk yang bertasbih. Burung ketiga mengatakan, subhana, bertasbih juga, man a'ta kulla syai'in khalaqah thumma hada. Maha suci zat yang memberikan kepada semua makhluknya dan memberikan petunjuk kepada makhluknya. Burung keempat bilang lagi, kullu ma fid dunya batil illa ma kana lillah wa li rasulih. Burung keempat bilang, semua yang ada di dunia ini adalah sia-sia, fana, batil, kecuali semua yang dijadikan karena Allah dan karena Rasulullah. Yang kelima bilang, ya ahlil ghaflah an maulakum gumu ila rabbikum rabbun karim yu'til jazil wa yaghfir dzambil azim. Orang-orang yang lalai daripada Tuhannya, gumu ila rabbikum, bangun kalian menuju Tuhan kalian, rabbun karim, Tuhan yang maha mulia, yu'til jazil, yang pemberiannya begitu besar, wa yaghfir dzambil azim, yang mengampuni dosa-dosa yang besar. Faghasya alayya. Ketika mendengar apa yang disebutkan oleh burung-burung tersebut, beliau dalam keadaan hampir terpingsan. Fa'afaktu. Lalu ketika itu, setelah itu aku sadar, wagad nasa'a hubbid dunya min qalbi. Ketika aku sadar dan mendengar, setelah mendengar daripada apa yang dikatakan oleh burung-burung tersebut, hilang semua rasa cinta dunia daripada hatiku. Falamma asbahtu, dan ketika aku bangun di pagi hari, aku berjanji, ahadullah. Ini dia berjanji dalam hatinya. Aku berjanji kepada Allah, an aslama nafsi li syekh yadulluni ala rabbi. Aku akan menyerahkan, mulai sekarang aku akan berjanji, aku akan mencari seorang guru yang aku nanti akan menyerahkan diriku kepada guruku tersebut. Tapi dia nggak tahu gurunya siapa. Tamam. Fastaqbilini syekh wafir al haibah. Tiba-tiba nggak lama datang seorang orang tua, wibawanya begitu besar. Fagala, dia kata kepada ini yang bermimpi tadi, Assalamualaikum ya Uthman. Assalamualaikum ya Uthman. Namanya Uthman tadi. Abu Amr As-Sarafain ini namanya Uthman. Assalamualaikum ya Uthman. Salam kepadamu wahai Uthman. Faradtu alaihi wa qasamtu alaihi. Man anta? Ini orang enggak pernah kenalan. Sehingga kata Abu Amr tadi mengatakan, kamu tahu dari mana nama saya? Siapa kamu? Wa kaifa araftani? Dari mana engkau bisa mengenal aku? Qala anal Khidir. Kata orang tua tadi, aku adalah Khidir. Kuntu sa'ah inda Syekh Abdul Qadir. Kemarin aku sedang bersama Syekh Abdul Qadir Jailani.
Wa qala jadzabal bariha rajulun ismuhu Utsman. Kata beliau, semalam ada satu orang laki-laki yang masuk dalam lingkarannya aku, namanya Utsman, kata Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Nabi Khidir. Wa qad qabila wa aqbala alaihi wa nudi. Dan dia telah diterima dalam lingkunganku dan aku pun telah menerimanya dan aku memanggilnya. Marhaban bika abdi, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang telah orang tersebut yang masuk tersebut seakan-akan dipanggil, selamat datang wahai hambaku, kata Allah. Wa qad ahada ahdan, karena dia tadi sudah berjanji ingin mendapatkan atau ingin mencari seorang guru. Beliau katakan, kata Allah Subhanahu wa taala kepadanya, engkau telah berjanji denganku satu perjanjian, fa'atani bih, maka datanglah engkau dengan janji tersebut. Tsumma qala li, lalu Nabi Khidir mengatakan, ya Utsman, Asy-Syaikh Abdul Qadir Sayyidul Arifin fi hadzal 'asr. Ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia adalah Sayyidul Arifin, pemimpinnya para arifin fi hadzal 'asr, di abad ini. Wa qiblatul wafidin fi hadzal waqt, dan beliau adalah kiblatnya orang-orang penuntut ilmu di masa-masa ini. Fa'alaika bimulazamati khidmatih, maka hendaklah engkau mulai sekarang dengan senantiasa khidmah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Fama sya'artu binafsi illa wa ana bi Baghdad fi asra waqt. Dan kata beliau, setelah aku berpisah daripada Nabi Khidir, setelah Nabi Khidir memberikan amanah itu kepadaku, aku enggak merasa tiba-tiba aku sudah berada di Baghdad. Dari kota Sorofin. Sorofin ini mungkin sama juga di Irak, tapi jauh daripada Baghdad. Aku enggak merasa tiba-tiba aku sudah berada di kota Baghdad. Wa ghaba 'anil Khidir. Lalu Nabi Khidir hilang kepadaku. Fama ra'aitu mundu 7 sinin. Dan tidak pernah aku lihat lagi selama 7 tahun setelah itu. Fadakhaltu 'ala Syekh Abdul Qadir Jailani, dan ketika itu aku mencari seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Faqala, lalu Syekh Abdul Qadir Jailani ketika masuk ini Utsman tadi, Syekh Abdul Qadir belum sempat dikasih tahu apapun, beliau mengatakan, marhaban biman jazabahu maulahu ilaihi bi alsanatit thair. Selamat datang bagi orang yang telah dimasukkan oleh Tuhannya kepada hambanya, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, bi alsanatit thair, dengan perantara lisannya, lisan burung. Wa jama'a lahu katsiran minal khair, dan telah dikumpulkan di dalam diri daripada murid tersebut, yaitu Utsman ini tadi, katsiran minal khair, kebaikan yang banyak. Ya Utsman, kata Syekh Abdul Qadir, wahai Utsman, sayahibullahu laka muridan ismuhu Abdul Ghani ibn Nuqtah. Allah akan menghadiahkan engkau satu masa nanti seorang murid yang namanya Abdul Ghani ibn Nuqtah. Ya'lu ala katsiri minal awliya, yang mana nanti muridmu itu akan menjadi makamnya itu di atas banyaknya para ulama, para aulia. Wa yubahillahu bihil malaika, dan muridmu itu akan menjadi orang yang dibanggakan oleh Allah dan para malaikat. Thumma wada'a ala ra'si taqiyah. Lalu kata Syekh Utsman tadi, Syekh Abdul Qadir meletakkan peci, kopiahnya di atas kepalanya Utsman. Falamma lamistu ra'si wajadtu fi yafuhi bardan ittisala bi fuadi. Ketika aku dipakaikan peci tersebut, aku pegang kepalaku, aku mendapati otakku itu dinginnya luar biasa, sampai sejuknya itu sampai kepada hatiku yang terdalam, fuad. Wa ansalaja qalbi, seakan-akan sampai hampir menjadi beku itu hatiku. Fakasyafa li anil malakut, dan setelah dipakaikan itu seakan-akan nampak alamul malakut di hadapanku. Wa sami'tul awali bima fihi tusabbihullah, dan aku melihat makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitarku, yang semuanya mereka saling bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bi ikhtilafil lughat. Batu bertasbih, pohon bertasbih, daun bertasbih, dinding bertasbih. Aku mendengar itu semua dengan bahasa mereka masing-masing. Wa anwa'ul takdisat, dan aku melihat macam-macamnya cara mereka mentakdiskan Allah Subhanahu wa taala. Fakada aqli yadhhab, karena aku enggak pernah mendengar hal itu, hampir-hampir otakku ini, akalku hilang. Mau gila. Faramani Syekh bi gutnah kanat fi yadihi. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani udah tahu ini orang udah mulai agak aneh, dilempar, ada kapas yang ada di tangannya Syekh Abdul Qadir Jailani, diberikan, dilempar kepada itu muridnya, yaitu bernama Utsman. Fatabatallahu 'alal aqli. Lalu ditetapkan kembali akalku oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa zadani tamkinan, dan setelah itu aku mendapatkan ketenangan atas ilmu yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Thumma ajlasani fi khalwah syahran, lalu beliau memerintahkan aku untuk khalwat 1 bulan. Fa akhbarni fiha bi jami'i ma syahidtuhu, lalu beliau mengabarkan aku tentang apa saja yang telah beliau lihat. Wa kushifat bihi minal ghuyub, dan aku dikasyaf oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani perkara-perkara yang gaib. Qabla an adhkurha ana lahu, yang mana aku nggak pernah sebut perkara-perkara yang telah terjadi kepadaku, tapi semuanya dibuka oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa baina li aslihi wa furu'i, wa bayyana li aslihi wa furu'i, dan diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani kepadaku ilmu-ilmu usul dan ilmu-ilmu furu'. Wa akhbarani bi umurin waqa'at, dan beliau memberikan kabar kepadaku hal-hal yang telah terjadi. Dulu orang nggak ada WhatsApp, nggak ada indetik.com, nggak ada internet, bisa tahu berita di luar negeri. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani tahu semua, dan dikabarkan apa-apa yang telah terjadi, dan dikatakan kama akhbara ba'da 30 sanah. Dan beliau kata Utsman ini, Syekh Abdul Qadir Jailani memberitahu kepadaku apa yang akan terjadi selama 30 tahun ke depan. Dikasyaf, dibuka oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.